Di video kali ini kita akan membahas mengenai dari data ke insight untuk bisa memanfaatkan data menjadi informasi yang bisa dimanfaatkan. Video ini merupakan bagian dari pembelajaran IT untuk anak, Programming for Kids, dan belajar dari SoloLearn. Jadi sekarang kita belajar mengenai data. Nah, apa yang dimaksud dengan menganalisa data? Data mentah itu perlu diproses sehingga itu bisa menjadi sesuatu yang memberi kita manfaat, pengetahuan baru. Nah, itu yang kita sebut dengan data analisis atau analisa data. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana merubah data mentah menjadi data yang bisa bermanfaat untuk bisnis dan konsumer atau pelanggan dan bisa membantu untuk menentukan keputusan. Di akhir pelajaran kali ini diharapkan nanti kita bisa menjelaskan bagaimana merubah data menjadi suatu informasi pengetahuan yang bermanfaat untuk membantu menentukan keputusan atau melakukan prediksi. Kita bisa mendaftar tahapan-tahapan dalam proses analisa data. Tahapan dari proses analisa data ada 5 langkah. Yang pertama, menanyakan pertanyaan yang benar atau yang tepat. Jadi pertanyaan apa yang ingin kita jawab. Yang kedua, mengumpulkan data, collect data. Kita mengolek data dari sumber, kemudian clean data. Ini membersihkan data dari noise, dari anomali, dari data yang kosong, dari data yang tidak konsisten, dan lain sebagainya. Kemudian kita mengeksplor data untuk menemukan pola-pola dan informasi pengetahuan baru dari data tersebut. Kemudian yang keempat, kita mengkomunikasikan dan mempresentasikan hasilnya. Bisa dalam bentuk visualisasi, diagram, atau yang lainnya. Patrice mengelola tim data science di sebuah akademi bahasa Inggris. Kemudian dia ditanya untuk mengidentifikasi lokasi terbaik untuk membuka cabang baru di Barcelona. Tahap pertama dalam data analisis itu sudah diberikan ke Patrice. Ya, pertanyaannya yaitu di mana lokasi terbaik untuk membuka akademi baru. Nah, kira-kira langkah apa selanjutnya setelah mendapatkan pertanyaan atau question tersebut? Apakah mengkomunikasikan dan mempresentasikan hasilnya atau mengkoleksi data? Patrice sudah mendownload data geospasial untuk kota Barcelona. Kemudian juga lokasi dari Akademi Bahasa Inggris. Nah, tapi dia menemukan bahwa ada beberapa isu yang berhubungan dengan kualitas data. Nah, terutama ada beberapa duplikat, ada beberapa nama akademi yang sama dalam yang direkam di data tersebut. Kemudian beberapa nama itu juga nama-nama yang sudah tua atau lama. Nah, perlu diganti dengan nama yang baru. Kira-kira langkah apa selanjutnya yang diperlukan? Apakah mengeksplor data untuk menemukan pola dan insight atau melakukan clean data, membersihkan data? Sejauh ini, Patrice sudah mempunyai pertanyaan yang perlu dijawab, data yang dikoleksi, dan telah membersihkan data. Kira-kira apa langkah selanjutnya? Apakah mengkomunikasikan dan mempresentasikan penemuannya, atau mengeksplor data untuk menemukan pola dan insight? Patrice sudah mengeksplorasi data dan memvisualisasikan lokasinya dari sekolah dan akademi yang sudah ada di peta. Kemudian dia juga melakukan perhitungan jarak ke akademi terdekat dan menemukan beberapa area yang potensial di mana akademi baru bisa dibuka. Kira-kira apa langkah selanjutnya dalam proses analisa data? Apakah mempekerjakan arsitek untuk mulai membangun akademi baru atau mengkomunikasikan dan mempresentasikan penemuannya? Menanyakan pertanyaan yang tepat, data itu akan cukup bagus jika pertanyaannya juga bagus.
Maka sebelum mulai mengkoleksi data, maka kita perlu memastikan bahwa kita mengetahui apa yang kita cari. Ini akan menghemat waktu dan sumber daya. Data tidak akan banyak membantu kecuali kalau kita menanyakan pertanyaan yang tepat. Laura bekerja di Departemen Data di Bank Jerman. Dia ingin melakukan analisa seberapa populer, seberapa terkenal aplikasi mobile banknya. Nah, kira-kira pertanyaan apa yang Laura perlu pertimbangkan? Pilih semua jawaban yang benar. Yang pertama, apakah matriks yang akan digunakan untuk mengukur popularitas? Kemudian di mana data itu berasal? Apakah Laura perlu membuka akun bank di bank lain? Apakah Laura menyukai aplikasi? Mengkoleksi data. Sekali kita sudah jelas mengenai pertanyaan apa yang ingin kita jawab, kita perlu mengkoleksi data yang kita butuhkan. Data bisa berasal dari database perusahaan, bisa dari data publik yang tersedia, terbuka secara publik, kemudian data privat yang bisa kita beli. Nah, kita sudah mempelajari mengenai database dan query di pelajaran selanjutnya. Selanjutnya, kita akan mengeksplor metode yang lain untuk mengkoleksi data. Mengkoleksi data menggunakan APIs. Server adalah database yang selalu terhubung ke internet. Kita bisa menggunakan Application Programming Interface atau API untuk meminta informasi dari server. Web API itu membuka pintu untuk data dari pihak ketiga melalui internet. Ada API untuk Facebook, YouTube, Wikipedia, dan banyak platform yang lain. Pilih semua metode yang mungkin untuk kita mengkoleksi data. Pilih semua jawaban yang benar. Yang pertama, mengkoneksikan ke server melalui menggunakan APIs. Yang kedua, scraping the web page. Yang ketiga, query database. Soha adalah ilmuwan musik dan merupakan fan dari The Beatles. Dia mempersiapkan penelitian untuk menganalisa perubahan pada musik The Beatles dalam beberapa albumnya. Nah, untuk melakukan analisa tersebut, dia membutuhkan data. Bagaimana cara yang paling tepat untuk mengkoleksi data tersebut? Apakah meretrieve data dari Spotify menggunakan web API? Apakah meminta data langsung ke Paul McCartney? Atau dengan tangan mengisi spreadsheet? Data cleaning. Data itu jarang datang dalam bentuk yang sudah siap. Data mentah biasanya acak-acakan dan kotor. Nah, beberapa problem yang sering muncul dengan data adalah missing value. Ada nilai yang kosong atau tidak terisi. Kemudian yang kedua, duplikat. Ada data yang sama. Yang ketiga, incorrect data types. Tipe datanya tidak tepat. Misalkan umur diisi dengan huruf dan seterusnya. Kemudian menghandling anomali atau extreme value atau disebut juga dengan outliers. Masalah dengan kualitas data itu akan menyebabkan tidak efisien dan hasil yang tidak benar. Komputer akan memperlakukan tipe data yang berbeda dengan cara yang berbeda. Tipe data itu memberitahukan ke komputer untuk menginterpretasikan, menyimpan, dan mengoperasikan nilainya. Nah, sebagian besar data itu adalah bertipe data numbers, yaitu numerical value, data numerik, ini untuk isian seperti umur, gaji, harga. Kemudian strings, ini teks seperti nama kota. Kemudian date and time, ini untuk waktu dan tanggal seperti kalender, waktu dalam satu hari, dan seterusnya. Pilih tipe data yang tepat untuk kolom dalam dataset di bawah ini. Untuk nama, kira-kira tipe datanya apa, kemudian umur, kemudian tanggal, appointment, tanggal janjian. Dataset pada gambar di bawah ini menampilkan beberapa isu mengenai kualitas data yang perlu dibenarkan. Nah, apakah bisa memberikan nama untuk isu tersebut?
Ini gambar yang pertama. Nah, ini isunya apa? Kemudian yang kedua, ini tipenya isunya apa dengan permasalahan nomor 2 ini. Kemudian yang ketiga, ini apa isunya? Apakah missing value, inconsistent data type, outlier, atau duplicate value? Data exploration atau mengeksplor data. Ini adalah tahapan yang menarik di mana kita akan menemukan pola, hubungan, insight, dan melakukan prediksi. Ini bagian yang menyenangkan dalam proses analisis data. Tergantung dari pertanyaan yang ingin kita jawab, beberapa teknik data itu bisa kita gunakan. Kita bisa membuat visualisasi, melakukan analisa statistik, atau menggunakan metode yang lebih powerful seperti machine learning. Tahap terakhir dari proses analisa data adalah mengkomunikasikan penemuan kita. Nah, ini adalah di mana skill komunikasi kita diperlukan. Dalam tahap ini, visualisasi data dan storytelling data ini akan membantu kita untuk merubah data menjadi informasi, pengetahuan, dan aksi. Di akhir pelajaran ini harapannya kita telah mengetahui mengenai data analisis itu diperlukan untuk merubah data menjadi insight, kemudian proses analisis data yang terdiri dari 5 tahap, 5 langkah.